Shalom para penonton YouTube yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama dengan Didi di acara Mana Kehidupan. Saat ini kita bersama-sama dengan Bapak Gembala kembali, Bapak Pendeta Hosea Ektiono selaku Gembala GBI Nias Semarang. Hari ini kita akan membahas tema-tema yang menarik lagi. Kali ini kita akan mengangkat sebuah tema tentang masalah yang sering terjadi di kalangan anak milenial ataupun orang dewasa sekarang ini, yaitu tentang agnostik. Banyak orang yang sekarang menyerah untuk memeluk sebuah keyakinan atau agama. Terlebih mereka hanya ingin punya prinsip hidup yang baik. Yang penting tidak nyalai orang, tidak berbuat jahat sama orang, tidak mengganggu orang lain. Untuk masalah memilih keyakinan hal yang privasi. Atau mereka lebih memilih untuk, ya sudah saya percaya Tuhan, tapi saya memilih untuk tidak memilih keyakinan apapun. Nah, fenomena ini yang akan kita tanyakan ke Bapak Gembala tentang sudut pandang teologis dan juga cara menyikapi fenomena seperti ini. Selamat pagi Pak Hosea. Terima kasih sudah berkenan untuk hadir kembali mengajarkan kami tentang tema-tema yang sebelum-sebelumnya sudah kami pelajari. Kini tema yang baru tentang masalah agnostik. Mungkin di pandangan secara teologi, secara Bapak Gembala sendiri mau mengajarkan kepada kami berkaitan dengan tema ini, kami persilakan. Ya, jadi memang hari-hari ini banyak orang itu merasa masa bodoh dengan Tuhan. Ya, sudah tidak menyadari lagi bahwa kita ini buatan Tuhan. Ya. Karena mereka, saya tidak tahu ya dasar latar belakangnya mereka seperti apa. Latar belakangnya apa dan sebagainya. Kemudian mereka mulai bertanya, Tuhan itu ada atau enggak dan sebagainya. Jadi memang ini kayaknya hari-hari ini gejala seperti ini sudah hampir semua orang, khususnya anak-anak muda di kalangan milenial ini sudah. Yang penting pokoknya hidup itu baik, ya, nggak nyenggol orang, hidup baik, sudah nanti masa depan itu sudah ada yang ngatur. Nah, seperti itu ya. Seperti yang disampaikan tadi, memang hari-hari ini di antara orang-orang yang hidup di era milenial ini, dia banyak yang berkata I'm agnostic now. I am not into about religion. Jadi dia tidak agama-agama. Nah, saya melihat bahwa kalimat itu sudah mulai sering didengar dari obrolan antar generasi muda itu. Ya. Dan bagi mereka itu agama cuma cukup untuk identitas saja. Ya. Karena KTP-nya kan harus ada. Betul. Jadi agamanya apa itu? Ada juga yang berpikiran, wah orang tua aku beragama tapi yo podo wae Pak, atau sama aja. Akhirnya mereka sekali lagi mengambil keputusan, wah daripada memilih agama tertentu tapi kehidupannya juga tidak mencerminkan agamanya, ya lebih baik tidak usah. Seperti yang itu. Penting kerja. Betul. Sekarang kan kondisi sekarang bertahan hidup, kerja. Dapat duit masih sah hidup. Soal mati hidup itu sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Tapi percaya Tuhan enggak? Ya, mungkin orang agnostik ini mungkin percaya. Aku percaya ada ya, betul. Tapi harus dibuktikan dulu. Dengan ilmu pengetahuan ini Tuhan itu ada enggak? Gitu. Ada, ya. Ini perbedaannya sangat menonjol, beda sekali dengan ateis. Betul. Ya. Kalau ateis ini memang menolak sudah ada Tuhan. Nah, kalau ateis lebih mengerikan menurut saya. Ya. Menurut saya itu lebih mengerikan. Kan kehidupan kita ini tidak lebih seperti karena kita diciptakan oleh Tuhan pada hari yang sama dengan binatang, ya. Sehingga kita sepertinya akan masuk pada teori Darwin bahwa evolusi ya. Jadi manusia ini berkembang dari berubah sampai akhirnya jadi baik seperti ini. Ya. Jadi saya kira hal ini kurang pas. Karena manusia menurut Alkitab
dijadikan menurut gambar dan rupa. Ya, kita sudah belajar. Betul. Nah sekarang masalah ini ya kita lihat pada era yang serba teknologi ini, ya, berkeyakinan bukan semata-mata pilihan privasi individu, tapi sudah menjadi bagian daripada gaya hidup, Ya. gaya hidup atau lifestyle. Jadi supaya kelihatan baik, ya, Masa enggak beragama? kamu agamanya apa? Ya. Oke. Tapi bukan secara Supranatural. natural itu kita seperti ada yang kita harapkan. Ya, paham. Tidak ada seperti itu. Berbeda dengan dulu, ya. Orang memeluk suatu agama sebagai suatu pilihan sosial. Tapi sekarang ini orang sudah enggak begitu penting. Yang penting adalah relasi ekonomi, Ya, betul. hubungan bisnis. Ya. Gitu. Ada duitnya enggak? Ya, Nah, ada duit, semua. nggak usah Iya. ngomong lah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi ke gereja karena kita ini Iya, anak betul. Tuhan, atau enggak ke gereja, enggak ada arti. Enggak ada arti. Bisa datang, bisa enggak. Lah apalagi dengan Kondisi musim sekarang pandemi ya. COVID-19 seperti sekarang ini, Online ya. malah beneran. Sekalian aja. Nggak Orang usah. enggak ada yang tahu kita enggak beribadah ya. Udah usah lo gereja aja, Betul. nah ditanyai, kamu kok enggak ke gereja Online. online? Pandemi seperti ini, Iya. kalau ketularan bagaimana? Iya, betul. Ya, apa Pak Pendeta tanggung jawab? Betul. Tapi kalau ke rumah sakit kok berani? Ya. Padahal, Vaksin mungkin, Nah. Pak. Mungkin. atau mungkin juga terpaksa Pak, Ya. saya napasnya sesak jadi saya Ya. harus Check up. ke rumah sakit. Tapi kalau ke gereja bisa ya, bisa Iya. enggak. Bisa datang dan tidak pun tidak Enggak apa-apa. masalah. Gitu. Sudah tidak dirasani lagi, Kak. Oh, mungkin online. Coba kita lihat apa kata firman Tuhan. Iya. Kalau saya yang ngomong nanti kan Kira pendapat Karena pribadi ya, Pak? Pak Usia kan pendeta, Ya. mesti harus ya. Masa pendeta enggak ke gereja? Aneh. Nah, Coba tolong dibaca 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 5. 2 Timotius 3 ya. Ayat 1 sampai dengan 5. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar Ya. Hari-hari terakhir. Nah, kita mengatakan ini adalah hari-hari Terakhir. Makanya sukar ya. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ya, manusia mencintai dirinya sendiri. Lulu bui-bui. Ya, Yang penting duit. betul. Ya. Mencintai uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Inilah Ya, tidak memperdulikan. agama. Memang sudah dinubuatkan, Pak. Sudah Jadi ada Alkitab itu relevan. Saya sudah mengatakan bahwa kitab itu relevan karena dan up to date, Ya, gitu. Karena ditulis ribuan tahun yang lalu sampai sekarang ternyata orang pakai istilah agnostik. ya. Tapi kalau istilahnya Orang- tidak memperdulikan agama kan kayaknya, Mm-mm. waduh kok tidak Terlalu ekstrim. memperdulikan agama, berarti kamu ateis ya gitu kan Nah, gitu. betul. Karena sudah terpisah ya. Terus Ayat ketiga, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. ya, tidak suka yang baik. Hal-hal yang baik tidak suka. Tetapi Suka. yang aneh-aneh Yang instan, yang Malahan cepat, suka. digemari. Ya betul. Hari-hari ini ya. Ya, jadi itu. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ya, berlagak tahu. Tuh. Jadi sepertinya kalau tahu Pas pernah sudah wah susah diajari Kak itu. susah Susah menerima Menerima masukan. masukan nasihat susah sekarang. Yang ayat kelima, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Mereka memungkiri kekuatannya secara lahiriah. Mereka ibadah. Menjalankan ibadah.
ibadah hanya formalitas. Ya, rutinitas juga. Tetapi secara kekuatannya mereka memungkiri. Apa itu? Kalau berdoa bisa menyebabkan mujizat terjadi. Kok enak? Padahal orang sakit Berobat mahal. kan Masa cuma berdoa selesai? cuma berdoa doang. Waduh. Salah ini Pak. Statement yang keliru. Kan keliru, benar. Betul, betul. Jadi kita lihat itu yang terjadi. Iya. Nah, kalau kita lihat apa kata firman Tuhan, sebenarnya sudah ditulis. Iya. 1 Korintus 15 ayat 19. Coba saya ingat 1 Korintus 15 ayat 19. Tolong Didi baca. 1 Korintus 15 ayat. Ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Nah, coba Kita lihat benar. Kalau kita percaya Yesus, itu adalah urusan-urusan yang berkaitan dengan yang di atas, yang surga. Kalau kita ikut Yesus hanya untuk masalah agama, masalah lahiriah sekarang ini, kita ayat ini mengatakan orang yang paling malang dari segala. Jadi kamu Didi misalnya rajin ibadah, punya tujuan, nanti biar diberkati, anak-anak sukses semua, itu kita paling malang. Tujuan ibadah kita adalah kita ini orang berdosa karena kasih karunia Allah. Ya. Yang lalu sudah kita bahas, kita diselamatkan. Itu yang penting. Jadi masalah sampai di sini paham ya? Ya. Jadi masalah agnostik itu seperti tadi saya katakan, pada hakikatnya mereka beribadah tetapi mereka tidak memperdulikan agama. Ya. Nah, apakah agnostik itu agnostisme ya, dari kamus yang saya lihat ensiklopedia, di sana dikatakan bahwa agnostisme itu adalah suatu pandangan bahwa ada atau tidaknya Tuhan atau hal-hal supranatural itu adalah suatu yang tidak diketahui atau tidak dapat diketahui. Jadi orang-orang agnostik ini hampir sama dengan ateis, bedanya mereka percaya Tuhan ada. Kalau secara ilmu pengetahuan bisa dibuktikan. Jadi jangan ngomong yang cuma iman. Ya. Padahal Alkitab mengatakan Ibrani 11 ayat 6, jikalau kamu tidak beriman, mustahil kamu mengambil Allah. Jadi saya lihat bahwa orang-orang agnostik itu memang sulit untuk bisa menerima Tentang ajaran kenyataan ajaran Tuhan. Ya. Seorang ahli biologi Inggris ya, namanya Thomas Henry Huxley ya, dia mencetuskan kata agnostik pada tahun 1869. Udah lama sekali Pak. Saya belum lahir. Oh ya, apalagi saya. Dengan mengatakan bahwa secara sederhana ini memiliki makna bahwa seseorang tidak sepatutnya mengatakan kalau dirinya tahu atau percaya pada sesuatu yang mana dirinya itu tidak memiliki dasar ilmiah untuk mengaku tahu atau percaya. Ini kan sudah bertentangan dengan yang saya katakan berulang kali, basic kita mengikuti Tuhan Yesus, bahwa kita percaya Allah ada. Ya. Nah kalau semua dibuktikan dengan ilmiah, bukan tidak bisa loh. Saya sudah katakan, kok tahu kalau bumi itu bulat? Ya. Itu kan saya sudah katakan bahwa ini kan ada dasar ilmiahnya, gitu. Tapi nanti masih disangka lagi, itu kan kebetulan Pak, analisa yang kebetulan pas itu di kitab itu. Nah jadi memang sulit. Jadi kalau kita
berbantahan tidak ada habisnya. Makanya saya kalau ketemu orang yang suka berbantahan, udahlah, nggak Nggak concern ke situ ya, nggak mau terlibat lah. sulit. Beberapa pemikir sebelumnya telah menulis karya-karya yang isinya mengangkat cara pandang agnostik. Beberapa di antaranya adalah kita lihat seorang filsuf ya India yang bernama Sanjaya Belatiputta ya, pada abad kelima sebelum Masehi ya, yang mengungkapkan bahwa agnostik itu adalah kehidupan setelah mati ya. Dan Protagoras seorang filsuf Yunani ya, pada abad kelima sebelum Masehi juga mengungkapkan agnostisme itu keberadaan Tuhan. Jadi artinya ya Tuhan dengan Tuhan lain loh. Tuhan yes, ya Tuhan ya ada tapi harus dibuktikan. Jadi ini sangat menurut saya bertentangan dengan iman Kristen. Ya pasti. Jadi kalau kita sudah berkata sampai mulut kita mengatakan wes ora Tuhan ora pelayan mengerikan. Ada something wrong nih. Ada yang salah nih pas sama. Yang mengerikan lagi akhirnya murtad. Seperti itu kita. Jangan sampai kita seperti itu. Kita yakin Allah kita itu dahsyat. Kita yakin bahwa Allah itu peduli. Kita yakin bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Lalu kalau tidak terjadi kesembuhan dan meninggal, meninggal buat kita kan tidak masalah. Setiap orang kan pasti meninggal. Misalnya musim pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, ya kan? Yang penting kita menjalankan protokol kesehatan. Ada hikmatnya. Nah, kalau kita sudah menjalankan protokol kesehatan ternyata pada akhirnya kita gagal dan meninggal, ya itu kan sudah otoritas wewenangnya Tuhan. Kita tidak tahu. Jangankan kita lihat, kita orang awam yang tenaga medis, yang dokter aja bisa kena terpapar ya. Kurangnya apa? Jadi mari kita menyadari bahwa di balik semua itu ada Tuhan. Nah, kalau kita melihat secara terminologi, agnostik itu adalah orang yang memiliki pandangan bahwa ada atau tidaknya Tuhan tidak dapat diketahui. Ya. Dan kemudian kita melihat, maka dari itu kita melihat dapat muncul 4 jenis kombinasi. Teis agnostik, mereka yang menyembah Tuhan namun mengakui Tuhan itu tidak dapat diketahui. Kemudian teis gnostik, mereka yang menyembah Tuhan, yang percaya keberadaan Tuhan bisa diketahui. Kemudian yang ketiga, ateis agnostik, mereka yang sama sekali tidak percaya adanya Tuhan dan berpendapat tidak ada Tuhan. Dan yang terakhir adalah ateis gnostik, ya ini mereka yang tidak menyembah Tuhan dan berpendapat bahwa Tuhan memang jelas-jelas tidak ada. Sudah menolak eksistensinya. Nggak usah ngomongkan Tuhan. Mengerikan sekali. Dan ini yang berkembang hari-hari. Karena dengan beratnya ekonomi, orang sudah menyerah. Mereka lagi menentukan apa yang real yang depannya. Ya. Dewasa ini tantangannya seperti itu. Ya. Lalu apa sikap kita? Fenomena agnostik itu ya agnostic style yang dipicu oleh penampilan luar orang yang beragama sesungguhnya bisa dijawab oleh kekristenan kita. Ya. Jadi saya katakan bahwa agnostik ini bukan ateis. Mereka percaya Tuhan
Tuhan perlu dibuktikan keberadaannya. Nah, apa kata Alkitab? Yakobus 2 ayat 19 sampai dengan 22, coba tolong dibacakan. Yakobus pasal 2 ayat 19 sampai dengan 22. 19 sampai 22. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sembuh. Jadi kamu percaya, katakan bahwa Allah hanya ada satu saja. Orang sudah percaya Allah, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya. Jadi bukan kita loh. Setan aja percaya bahwa Allah itu hanya satu. Kadang-kadang kita kok bingung. Ruwet. Setan itu percaya bahwa Allah itu satu. Jadi kalau hanya percaya saja, nggak ada bedanya berarti. Tapi cuma percaya Lah, toh iya. seperti setan. Lah, iya. Kita ya Nggak mau tuh disamakan Pak. nggak mau disamakan kan? Maka jangan asal-asal percaya aja. Betul. Jadi mari kita melihat apa nasihat Alkitab. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan itu adalah kosong. Kita lihat contohnya Bapak Abraham, ya, Bapak orang beriman. Suruh membuktikan yang Membuktikan dia mempersembahkan Ishak anaknya, ya. Ya dia kerjakan. Anaknya sudah ngomong, Bapak, Mana nah, korbannya? Nanti Tuhan sediakan. Nanti di atas sana Tuhan menyediakan. Ini kan luar biasa. Dua-duanya Sampai terakhir kali Ishak diikat, ditaruh di atas mezbah mau dikorbankan. Allah belum bertindak. Ya, betul. Begitu dia mau bunuh Ishak, tangan Tuhan yang memegang. Sekarang aku tahu kamu. Jadi iman itu harus dibuktikan, jangan cuma hanya Diuji berarti Pak. diuji. Jadi bukan mani. Tapi Allah ternyata dia. Ya. Dewasa ini banyak orang belum sempat diuji sudah undur imannya berarti. Nah itu yang mengerikan ya Pak. Susah. Betul. Sampai di sini jelas ya. Iya Pak. Jadi kalau kita melihat bersama memang harus iman itu harus dibuktikan seiring dengan perbuatan. Satu lagi sebelum kita berpisah, tolong dibaca 1 Timotius 6 ayat 3 sampai dengan 7. 1 Timotius pasal 6 Ayat yang ketiga sampai dengan 7. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yaitu perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa suatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Jadi jangan jadikan ibadah itu menjadi sumber investasi. Kira-kira aku kalau setia nanti dapat apa ya? Nah, betul. Kita hitung-hitungan sama Ya. Tuhan. Take and give. Take and give. Ya, Itu kan ukuran bisnis ya. Betul. Kalau Anda dengan bos Anda, Betul. take and give. Nah, kalau sama Tuhan seperti itu rasanya kok seperti kita memposisikan diri sejajar dengan Tuhan. Nah, tidak perlu dong. Salah. Ini Ya. konsep yang keliru berarti Pak. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera Terang. untuk memberikan hari depan yang cerah, bukan rancangan kecelakaan. Betul. Jadi mari kita jalani aja hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Betul. Kalau kita hanya di dalam dunia ini kita berharap pada Tuhan Yesus, berharap pada Betul. Tuhan, Saya percaya ikut agama Kristen setia,
tapi hanya di dalam dunia ini. Tuh, katakan tadi Kita ini orang malang. malang. Ya, saya lihat itu kan beberapa ada yang bertanya, wah, loh ikut Tuhan kok malang-malang? Itu tidak bisa diambil kata-katanya sejengkal seperti itu. Maksudnya kalau kita memang benar-benar mau percaya sama Tuhan, percaya saja. Hanya di dunia ini saja, menggantungkan hanya ada susah. Iya kan? Hanya mengharapkan. Seakan-akan kita beribadah sudah dilihat orang sudah baik, sudah sungguh-sungguh, ternyata nggak dapat apa-apa, nyalahin Tuhannya. Malang mereka. Akhirnya berkata, wes orang Gereja-gerejanan lagi. Itulah anus. Ngeri ya malahnya. Saya kira itu. Ya. Terima kasih Pak Hosea untuk paparannya pengajaran pada hari ini ya. Kita semua belajar sebuah paham atau sebuah ajaran seperti ini, seperti kita mendengar ada agnostik dan segala macam. Bukan kita datang untuk menghakimi, tapi kita belajar sebagai anak-anak Tuhan. Kita yang saat ini sedang mengikut Tuhan ini harusnya setiap saat, setiap waktu punya refleksi diri. Betul. Untuk bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Apa yang bisa kita pelajari dari paham-paham di sekitar kita ini. Kalau kita punya ajaran yang sehat, punya hubungan pribadi dengan Tuhan yang baik, Tuhan akan senantiasa akan memberikan sebuah pencerahan istilahnya. Dan ternyata Alkitab sudah menulis. Betul. Makanya kalau kita tidak rajin baca Alkitab, tidak tahu, Ya. terombang-ambingkan dengan ajaran-ajaran di luar sana. Jadi mereka tidak memperdulikan agama lain. Iya, repot Ini padahal. kan agnostik. Betul, tidak Jadi memperdulikan. Alkitab sudah menulis. Iya benar. Jauhilah Orang-orang ini. Nah, makanya belajar untuk terus setia di dalam Tuhan itu. Setia itu tidak perkara hari ini saja. Setia itu hari ini, besok, seterusnya ada sebuah kesinambungan dan tidak ada istilahnya kuota. Setia setahun aja, 2 tahun aja. Kalau sekarang Tuhan belum jawab doa-doa kita, Tuhan mau menyediakan pada kita hal yang lebih besar dari apa yang kita harapkan. Dia siapkan rencana yang lebih indah dari apa yang kita itu namanya endurance. ya, kekuatan untuk bertahan di masa seperti ini. Saya percaya tayangan ini pagi hari ini sudah ditolong dijelaskan oleh Pak Gembala. Kita semua hanya bisa berdoa bersama-sama, kita bisa melewati masa-masa pandemik ini dengan satu harapan yang besar untuk Tuhan memproses diri kita. Iman kita diuji dan kita lulus ujian itu untuk menjadi anak-anak yang luar biasa di dalam Tuhan. Terima kasih untuk atensinya, terima kasih untuk supportnya selama ini. Kita percaya di episode mendatang kita akan belajar lebih banyak hal yang menarik lainnya. Terima kasih Pak Hosea untuk waktu dan kehadirannya. Saya ucapkan terima kasih untuk para pemirsa YouTube. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa kembali. Shalom. Shalom.